Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Apkar TV. Terima kasih atas kehadiran para sahabat dan pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 bekal di dalam hidup ini yang harus kita persiapkan, yang dia akan terus mengalir bagi kita walaupun sudah wafat. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Mudah-mudahan selama kita diberi Allah Subhanahu wa taala umur, usia, dan kehidupan di dunia ini, kita senantiasa mengoptimalkan upaya kita untuk menjadikan 3 bekal ini bisa kita lakukan. Punya sedekah yang jariyah, kemudian ilmu yang kita miliki juga kita amalkan dan kita sambungkan terus. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita, Allah jadikan sebagai anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada kisah menarik dari salah satu penggalan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya muat dalam buku yang pernah saya tulis. Judulnya adalah Jangan Biarkan Kening Berdebu. Di sini memuat 10 akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah akhlak beliau saat bersedekah atau berinfak. Ada salah satu kisah yang menarik di dalam ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki 10 dirham uang, dan ternyata uang 10 dirham tersebut menuai berkah yang luar biasa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manfaatkan untuk bersedekah dan berinfak. Bagaimana kisahnya tentu sangat menarik, dan banyak sekali kisah-kisah lainnya yang menggambarkan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam buku kecil yang kami susun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernah mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyummu atau wajah ramahmu pada saudaramu itu dinilai sedekah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara senyuman dengan sedekah? Ternyata kalau kita cermati, ada satu titik temu di antara 2 hal tersebut. Yang pertama adalah tabassum. Tabassum itu artinya tersenyum. Orang kalau tersenyum, kalau senyumnya itu tidak tulus, tidak menarik, atau tidak membuat hati damai, maka senyum tersebut terasa hambar, tidak berguna, atau bahkan tidak menjadikan suatu ketenangan di dalam hati orang yang melihat senyuman tersebut. Nah, begitu juga dengan sedekah. Sedekah kalau tidak dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, maka apa yang dikeluarkan untuk niatan sedekah tersebut juga akan terasa hambar. Bahkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bernilai sama sekali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita mengeluarkan harta kita untuk berinfak atau bersedekah, atau juga membayar zakat, maka ada beberapa adab penting yang harus kita perhatikan. Bahkan adab ini sudah mendekati kriteria sebagai syarat. Syarat artinya yang menjadikan sedekah kita tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah al-ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan amal kita ini, amal perbuatan kita ini, itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi niatnya. Maka berupayalah semaksimal mungkin kita ikhlaskan hati hanya untuk mengharapkan ridha dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua adalah halal. Harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan harus bersumber dari penghasilan yang kita yakini kehalalannya dan memang dari hasil pekerjaan kita yang halal. Nah, yang ketiga adalah thayyib. La yaqbalullahu illa thayyiban. Selain halal, tapi juga harus thayyib, yaitu harta yang baik, sesuatu yang baik, yang diterima orang juga menjadikan baik untuk orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah dari sesuatu yang terbaik, dari apa yang terbaik yang bisa kita keluarkan untuk sedekah. Yang kelima, tajannubul manni wal adza, yaitu saat kita bersedekah jangan sampai tangan kita mengeluarkan sedekah tapi dari mulut kita juga keluar caci maki atau sesuatu yang tidak disukai oleh orang
yang mendengarnya, apalagi orang yang menerima sedekah atau infak tersebut. Jadi perkataan kita pun harus mengiringi sedekah yang kita keluarkan. Jangan sampai muncul kata-kata yang tidak baik atau justru akan membatalkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau rusak, kata Allah, jangan engkau batalkan sedekah tersebut dengan perkataan yang sifatnya kata-kata buruk atau caci maki atau menghina atau menjelek-jelekkan orang lain. Yang keenam adalah merahasiakan. Nah, ini yang hebat ini, merahasiakan. Merahasiakan itu artinya berupaya mendukung amal sedekah tersebut agar tidak ternodai oleh hal-hal yang bakal merusak keikhlasan. Jadi semaksimal mungkin kita upayakan untuk dirahasiakan, tidak dinampakkan, apalagi dipamer-pamerkan kepada orang lain. Dalam sebuah hadis yang sangat populer, ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira tentang 7 golongan manusia yang pada hari kiamat akan mendapatkan perlindungan di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, bahkan ketika tangan kanannya mengeluarkan sedekah tersebut, tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya itu. Nah, ternyata tipikal sedekah seperti inilah yang ternyata disorot oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tersebut, bahkan mendapatkan kabar gembira akan secara mutlak orang yang sedemikian itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, zillun, yaitu naungan pada hari kiamat. Kemudian adab yang ketujuh adalah wajhun basusun wa nafsun tayyibun. Jadi pada saat kita mengeluarkan sedekah dan harus memberikannya langsung kepada orang yang kita tuju, hadirlah dengan wajah yang memberikan ketenangan dan hati yang luwes, sehingga orang yang menerimanya pun terasa menerima sesuatu yang sangat luar biasa dari orang yang bersedekah tersebut. Selanjutnya adalah adab yang ke-8, al-mubadaratu asna al-hayah. Semasa kita masih hidup dan punya kelebihan harta, punya rezeki yang lebih dari yang lainnya, maka al-mubadarah dianjurkan untuk gemar atau secepatnya bersedekah atau mengeluarkan infak yang bisa kita lakukan dari apa yang kita miliki dari rezeki yang Allah kasihkan kepada kita. Semoga kita terus bisa berbagi ilmu yang manfaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.